Kenapa 1 Juli disebut Hari Bayangkara? Mau tahu nggak? Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin kasih tahu bahwa setiap pagi saya konsumsi cuka apel, kemudian saya tambahkan beberapa setetes stevia. Ya, karena cuka apel ini sendiri baik untuk menurunkan gula darah dan kesehatan-kesehatan lainnya, sedangkan setetes stevia ini manisnya zero kalori, zero sugar, sehingga cuka apel yang saya nikmati ini tetap nikmat, manis, bahkan sangat nikmat. Kita coba ya. Cukup setetes, 2 tetes, terserah sesuai dengan preferensi manis masing-masing, karena saya tidak akan berdebat tentang rasa manis. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Cheers. Mantap. Jadi, dahulu kala pada zaman kerajaan, itu berawal dari Patih Gajah Mada membentuk pasukan di Kerajaan Majapahit bernama Pasukan Bayangkara untuk melindungi raja dan kerajaannya. Kemudian, memasuki zaman penjajahan Belanda, pada masa kolonial Belanda, Belanda itu membentuk kepolisian yang bernama atau dengan sebutan itu Veldpolisie, Culture Policy, kemudian Stance Policy, and then Besturs Policy. Ya, penyebutannya mungkin agak salah ya. Veldpolisie itu adalah polisi lapangan, kemudian Stance Policy itu adalah polisi kota, and then Culture Policy itu adalah polisi pertanian, dan Bestur Polisi itu adalah polisi pamong praja. Nah, ada perbedaan antara polisi pribumi dan polisi penjajah. Untuk masyarakat pribumi itu tidak bisa atau tidak berkenankan menjabat sebagai hood agent atau bintara, kemudian sebagai inspektur van polisi dan komisaris van polisi. Untuk pribumi itu mereka hanya menjabat sebagai mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Modernisasi kepolisian di Hindia Belanda pada tahun 1897 sampai tahun 1920 itu menjadi cikal bakal terbentuknya atau lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memasuki zaman penjajahan Jepang, itu selama pendudukan Jepang, Indonesia itu sudah memiliki atau membagi wilayah kepolisiannya itu menjadi beberapa wilayah. Seperti untuk wilayah Jawa dan Madura itu pusatnya di Jakarta, wilayah Sumatera itu pusatnya di Bukit Tinggi, wilayah Timur itu pusatnya di Makassar, dan wilayah Kalimantan itu di Banjarmasin. Nah, tiap-tiap kantor polisi ini itu memiliki kepala kepolisiannya masing-masing tentunya. Tapi di setiap kepala kepolisian itu didampingi oleh seseorang yang berpangkat atau disebut sebagai sidokan, dan dia lebih berkuasa dari kepala kepolisian tersebut. Ya biasa, kita lagi dijajah Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Muhammad Yasin itu memproklamasikan terbentuknya Pasukan Polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945. Yang sebelumnya, itu pada tanggal 19 Agustus, itu Badan Kepolisian Negara itu sudah dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno menunjuk Kepala Kepolisian pertama atau Kapolri pertama, yaitu Bapak RS Sukanto Cokrodiatmodjo atau Raden Said Sukanto Cokrodiatmodjo sebagai Kapolri yang pertama. Nah, baru pada tanggal 1 Juli tahun 1946, itu Badan Kepolisian Negara atau Jawatan Kepolisian Negara ini berada langsung di bawah Perdana Menteri pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal mengapa 1 Juli itu disebut sebagai Hari Bayangkara. Bukan hari lahir polisi, karena polisi ini sudah terbentuk selama puluhan ataupun ratusan tahun sebelum negara ini merdeka, dan ikut bersama-sama bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan. Nah, salah satu yang terkenal adalah pertempuran 10 November di Surabaya, yang di sana itu diinisiasi oleh polisi istimewa yang kemudian berubah nama menjadi Mobile Brigade. Sekarang itu kita menyebutnya sebagai Brimob atau Brigade Mobil. Nah, Brimob itu adalah pasukan yang membantu bangsa kita untuk menumpas penjajah di negara kita. Karena pasukan tersebut
tidak mau tunduk di bawah konferensi atau konvensi Jenewa. Dia ikut melucuti senjata-senjata penjajah yang ingin tetap berkuasa di Indonesia meskipun kita sudah memproklamirkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Di momen ini juga saya ingin mengucapkan Dirgahayu Bayangkara, Selamat Hari Bayangkara untuk teman-teman sejawat semua, polisi di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rekan-rekan semua tetap semangat untuk mengawal negeri ini dengan cara yang baik dan benar. Jadilah polisi yang bermanfaat, polisi yang berbuat baik, polisi yang menolong dan membantu masyarakat. Kita tahu bersama bahwa memang kita sebagai manusia biasa penuh cobaan, godaan dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman semua mampu untuk bisa berdiri tegak lurus untuk membela kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam sebuah ceramah bahkan seorang ustadz itu menyampaikan dia iri dalam konotasi yang positif. Iri kepada polisi kenapa? Karena polisi ini bisa memaksa orang untuk berbuat baik sesuai dengan peraturan. Sedangkan ustadz atau kiai itu hanya bisa menghimbau untuk manusia berbuat baik. Oleh karenanya manfaatkan privilege ini untuk kebaikan. Karena ini adalah juga tabungan kita ke depan supaya kita ini punya bekal di hari akhir. Ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Terima kasih. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bosan-bosan mengkritik dan memberikan saran kepada kami. Karena kami sebagai manusia biasa adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kita doakan semoga yang masih menjadi oknum yang jahat, menjadi polisi-polisi yang baik. Yang sudah baik kita dukung dan kita bantu untuk up dan viralkan. Dirgahayu Bayangkara, Selamat Hari Bayangkara, Jaya!